saya ada tugas dari PBP untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi di sini ada 8 pertanyaan. Siap untuk dijawab, Mas? Satu, itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus, apabila terjadi dilema etika atau rujukan moral yang sama-sama, maka tidak ada rujukan moral dalam kasus tersebut yang menjadi pelanggaran hukum, sehingga untuk mengidentifikasinya antara etika dan rujukan moral perlu dilihat dari kasus pilihan yang berbeda. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang kami laksanakan itu dalam pengambilan, saya harus musyawarahkan dulu dengan para wakasek agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang berpihak pada anak dan terkait kebijakan universal. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya tempuh biasanya pertama itu mengumpulkan dulu data pendukung dari wali kelas. Karena di SD tidak ada istilah guru BK, maka sasaran informasi kepada wali kelas. Yang kedua, minta pendapat dari wali kelas tentang kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah adanya komunikasi dengan guru di sekolah. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pada pengambilan keputusan itu jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, yaitu pengambilan keputusan yang kedua itu dari kedua belah pihak tidak menerima. Jadi di sini harus inilah merupakan tantangan jika kedua pihak itu tidak menerima keputusan itu. Apa yang Ibu miliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dari hal ini tidak ada jadwal khusus, namun saya mengkondisikan di mana ada waktu yang tepat menyampaikan masalah ini secara langsung sehingga dapat diselesaikan, artinya dikoordinasikan dengan seluruh guru-guru di sekolah ini tanpa menunda-nunda untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam membantu mempermudah pengambilan keputusan itu adalah tergantung dari permasalahan, artinya ada yang permasalahan berat, sehingga bagaimana cara melakukan suatu keputusan sehingga bisa menjadi baik. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya dapat petik di sini, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar.
namun kadang harus dilihat dari berbagai sisi sehingga keputusan itu tidak berpihak pada murid dan tidak merugikan beberapa pihak. Jadi akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Puan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dan semoga kegiatan kita ini dapat sukses insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, beberapa ini ada kesempatan saya mau mencari Bapak tentang tugas PGP1 di CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak siap diwawancara? Saya siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? Kalau selama ini Pak ya, kalau di sekolah pasti ada yang namanya dilema. Ya. Itu misalnya apabila ada suatu kasus itu, kami harus melakukan langkah-langkah bahwa apakah kasus ini termasuk dilema etika atau bidikan moral. Setelah kami kaji bahwa ini betul-betul dilema etika, maka ini biasanya kami rapatkan dengan teman-teman di sini. Tetapi kalau misalnya saya sendiri sebagai kepala sekolah bisa menyelesaikan sendiri, saya tidak rapatkan. Itu kalau memang itu betul-betul antara benar dengan benar. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, seperti itu tadi Pak ya. Kalau misalnya di kasus itu kita di dilema etika ya, tentunya ini kita harus rapat dengan dewan guru, bahkan kita melibatkan komite. Nah, kalau masalah seperti ini itu di situ kita minta pendapat dari rekan-rekan guru. Jadi, mereka semua mengeluarkan pendapatnya, ya, keputusan yang terbagus itulah yang akan kita ambil. Oke, Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? kalau langkah-langkah itu misalnya kita menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Misalnya apakah ini benar atau PS benar ya? Ya, itu. Kalau benar PS benar, kita harus betul-betul itu melakukan langkah-langkah yang betul-betul kena ya, maksudnya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, ya, kemudian menentukan fakta-fakta yang terjadi, kemudian kita melakukan prinsip, ya, resolusi, kemudian kita membuat keputusan tadi ya, kita rapat dengan dewan guru, disitulah keputusan kita apa yang terbaik itu yang akan kita jalankan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Kasus dilema etika ya Pak. Ya. Kadang di sini Pak juga sering terjadi seperti itu. Contohnya Pak, bisa saya kasih contoh ya. Misalnya kemarin itu di sekolah kami itu kan kita melakukan ada aturan bahwa siswa itu harus memakai seragam ya. Nah, ternyata dalam 1 minggu itu ada anak artinya dia memakai baju biasa. Tentunya kami sebagai kepala sekolah tentunya dilema. Kenapa? Karena anak ini itu dia itu kurang mampu. Di situ dilema kami. Sedangkan aturan mengatakan di sekolah itu bahwa mereka harus pakai seragam, betul Pak ya. Kemudian disinilah kami berembuk mengambil keputusan ya antara benar dengan benar ya. Dan yang kami lakukan adalah mengambil keputusan bahwa kita membutuhkan dana untuk membeli baju seragam itu. Itu keputusan bersama kami di sini dalam menyelesaikan suatu kasus. Contohnya hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kalau tantangannya pasti semua kasus itu ada tantangannya.
kalau tantangan itu insya Allah bisa kita selesaikan jika kita berkolaborasi dalam suatu mengambil keputusan. Itu saja Pak. Ini kita intinya kolaborasi dalam mengambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah protokol atau jadwal tertentu untuk penyelesaian dilema itu? Tergantung dari kasusnya Pak. Ya. Kalau memang kasusnya ini perlu jadwal, perlu memanggil orang tua siswa, perlu memanggil stakeholder yang terlibat, kita menjadwalkan waktu. Tetapi kalau ini kasus bisa kita selesaikan pada hari itu, kita selesaikan Pak secepatnya. Seperti itu. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau yang membantu Pak, semua stakeholder itu siap membantu Pak dalam pengambilan keputusan. Jadi stakeholder itu siap berperan penting. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Jadi kalau pengalaman Pak untuk kasus-kasus dilema etika itu, bahwa kalau kita betul-betul menjalankan langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilema etika Pak, insya Allah menghasilkan keputusan yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sukses terus. Siap. Demikian wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.